Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Oh iya bang, ngapain bang? Serius sekali bang. Ya, ini lagi nonton diskusi akademik yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Yuk nonton bareng. Kamu pasti belum paham juga. Halo pemirsa, pernahkah Anda bertanya-tanya apa kedudukan Pancasila terhadap suatu dasar negara di Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguak pertanyaan tersebut bersama salah satu seorang ahli yang bernama Pak Jati Abdurrahman. Nah, saat ini kita sudah bersama Pak Jati Abdurrahman. Pak Jati, menurut Bapak bagaimana sih kedudukan Pancasila di negara Indonesia ini? Baik Bu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini juga yang menjadi dasar pembuatan aturan perundang-undangan dan tertib hukum yang berlaku. Contoh lainnya pada alinea keempat yang memberikan penekanan terhadap cita-cita ataupun tujuan dari negara Indonesia setelah merdeka berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Wah, untuk lebih memaknai sepertinya kita harus menonton satu video kilas balik. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1945, Pancasila lahir melalui sidang BPUPKI. Konsep ini dirumuskan dari gagasan para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Awalnya tertuang dalam Piagam Jakarta, namun sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar untuk mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Sejak disahkan, Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan PKI Madiun, APRA, dan RMS. Ideologi asing seperti komunisme, liberalisme, dan kapitalisme juga menjadi ancaman. Contoh salah satu penyelesaian masalah yang menjadi tantangan Pancasila sejak disahkan, dari beberapa aspek tersebut terbentuknya pasukan dari Banteng Riders, musuh yang melakukan serangan dengan menduduki kota Bandung. Hal ini tercipta agar menjadi negara yang lebih stabil, menjadikan pusat dinamika, membangun argumen untuk membentuk moral bersosial dan bernegara yang lebih baik. Sejarah lahirnya Pancasila merefleksikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari identitas nasional. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diimplementasikan. Dari video barusan, kita dapat mengulas balik nih, ada banyak tantangan hingga Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Nah, menurut Bapak, esensinya Pancasila di negara kita ini apa ya, Pak? Ya, jadi esensi Pancasila sebagai dasar negara mencakup beberapa prinsip penting dalam kebijakan umum dan kebijakan hukum seperti menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi, dan negara hukum atau nomokrasi. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengedepankan prinsip toleransi beragama yang berkelanjutan. Baik Pak, kalau misalnya urgensinya gimana nih Pak? Sedangkan urgensinya Pancasila sebagai dasar negara menurut Soekarno itu adalah sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup serta dasar falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu dalam perjuangan melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Setiap bangsa memiliki cara perjuangan dan karakteristik serta sendiri dan Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang terwujud dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan watak bangsa. Wah, saya jadi penasaran nih Pak, apakah generasi muda memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Jati? Nah, oleh karena itu kita akan jalan-jalan nih ke beberapa daerah untuk melihat pendapat dari mahasiswa. Menurut saya, warga negara Indonesia harus bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena sila pertama Pancasila juga disebut menjiwai sila-sila lainnya. Karena memiliki kedudukan yang paling tinggi dan luas. Menurut pandangan saya, Pancasila sebagai fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilainya, maka kita dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Bersatu merupakan hak dan kewajiban untuk seluruh negara ini.
Masyarakat harus ikut serta menciptakan stabilitas dan kerukunan bagi negara yang berbineka tunggal ika ini. Terima kasih. Menurut saya, sila keempat ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengambilan keputusan politik, di mana nilai sila ini itu tercermin dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri, seperti pemilihan umum atau proses musyawarah yang ada di berbagai tingkatan. Contohnya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rapat RT atau RW, itu keputusan diambil secara bersama-sama untuk kepentingan umum, misalnya jadwal kerja bakti atau pengelolaan dana sosial masyarakat. Sekian. Sila kelima merupakan tujuan akhir dari negara Indonesia, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, sila ini mendasari kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara harus memastikan bahwa rakyat dapat kesejahteraan yang secara merata dan tidak ada satupun lapisan masyarakat yang tertinggal. Terima kasih. Berdasarkan liputan yang sudah diliput oleh tim kita dapat melihat nih Pak, bahwa pemahaman beberapa mahasiswa di daerah Indonesia itu udah cukup baik. Nah, Pak Jati nih sebagai salah satu ahli di Indonesia, punya harapan khusus nggak sih buat generasi muda masa kini? Ya, harapannya untuk generasi penerus dan sesama warga negara Indonesia agar dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Contoh nyata di masyarakat saat ini adalah kurangnya toleransi dan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Dan masih ada oknum-oknum tertentu yang memberi kesenjangan terhadap lapisan masyarakat tertentu pula. Tentu saja hal-hal ini tadi yang menjadi contoh nyata di masyarakat seharusnya memberi kesadaran untuk sesama warga negara tentang pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk cita-cita negara Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik Pak. Nah baik pemirsa, Pancasila sebagai dasar negara kita ini telah membuktikan bahwa dia dapat mempersatukan banyak banget perbedaan yang ada di negara kita nih. Nah, untuk mewujudkan cita-cita negara yang baik, kita perlu terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam dinamika zaman yang terus berubah serta arus globalisasi, mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wow, serius banget ternyata kita nonton. Gimana pendapat video tadi, Bar? Asik bukan? Apa makna yang bisa kamu ambil? Wih, ternyata menarik juga Bang topiknya. Selama ini mungkin aku masih kurang peduli terhadap pengalaman nilai-nilai Pancasila. Tetapi setelah melihat diskusi tadi, aku jadi makin peduli Bang, dan tumbuh rasa peduli yang sangat kuat. Ternyata nilai yang terkandung dalam Pancasila sepenting itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bang.